Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mahasiswa, berjumpa kembali bersama saya Mariana Safitri. Kali ini di mata kuliah PTIK, kita sudah masuk ke pertemuan 13, yaitu tentang pengenalan e-commerce dan e-business. Untuk pengenalan e-commerce, ini ada beberapa poin, mulai dari definisi dari e-commerce, kemudian latar belakang munculnya e-commerce, 3 faktor utama penyebab munculnya e-commerce di era digital. Selanjutnya ada alur kegiatan dari e-commerce. Yang pertama, definisi dari e-commerce. Ini ada beberapa, mulai dari Kim dan Moon di tahun 98, mendefinisikan apa itu e-commerce, yaitu proses untuk mengantarkan informasi, produk, layanan, serta proses pembayaran melalui kabel telepon, koneksi internet, dan akses digital lainnya. Sedangkan menurut Borges dan Kokkiantakis dan Migdalas di tahun 2002, ini mendefinisikan e-commerce yaitu bentuk perdagangan barang dan informasi melalui jaringan internet. Kemudian menurut Quayle tahun 2002, ini mendefinisikan e-commerce sebagai berbagi bentuk pertukaran data elektronik ya atau electronic data interchange yang melibatkan penjual dan pembeli melalui perangkat mobile, email, kemudian perangkat terhubung mobile di dalam jaringan internet dan intranet. Yang terakhir, pengertian dari atau definisi dari e-commerce menurut CEPI di tahun 2007. Ini definisi mengenai e-commerce dengan mempertimbangkan bahwa di tahun 2007, perkembangan teknologi komputer dan jaringan internet telah menambah perubahan pada e-commerce dengan munculnya beragam teknologi keamanan, teknologi pembayaran online, perangkat-perangkat mobile ya seperti smartphone, handphone, tablet. Makin banyaknya organisasi dan pengguna terhubung ke internet dan munculnya berbagai teknologi pengembangan aplikasi berbasis web, sehingga kemudian dibuatlah perbaikan definisi dari e-commerce, di mana e-commerce didefinisikan sebagai semua bentuk proses pertukaran informasi antara organisasi dan stakeholder berbasiskan media elektronik yang terhubung ke jaringan internet. Selanjutnya, latar belakang munculnya e-commerce. Berdasarkan definisi yang sudah diberikan mengenai e-commerce, maka diketahui manfaat e-commerce dalam membantu pengguna komputer, baik pelaku bisnis, seperti pedagang, distributor, produsen, maupun konsumen akhir, di dalam melakukan jual beli barang dan jasa, serta transaksi secara cepat dan mudah berbasiskan internet. Cukup dengan koneksi internet dan komputer maupun perangkat terhubung yang digunakan, kegiatan transaksi dapat langsung terjadi antar pembeli dan pengguna tanpa perlu adanya kontak fisik dan tatap muka secara langsung. Hal ini sangat berlawanan dengan kondisi di saat sebelum adanya e-commerce. Pada masa tersebut, transaksi dilakukan secara langsung melalui face-to-face ya, antara penyedia barang dan jasa dengan para konsumen. Sebagai contoh di pasar ya. Kemudian pembayaran dilakukan menggunakan mata uang yang telah disepakati. Bahkan jauh sebelum uang diciptakan, transaksi dilakukan dengan proses barter, yaitu proses tukar-menukar barang. Selanjutnya, ada 3 faktor utama yang menjadi penyebab munculnya e-commerce di era digital. Yang pertama, adanya evolusi komputer beserta hardware dan software, di mana untuk hardware telah mengalami kemajuan pesat, bukan lagi hanya sebatas mengalami penyusutan ukuran, ya, yang makin hari makin kecil, namun juga diikuti dengan peningkatan performansi di dalamnya, sehingga dari waktu ke waktu ukuran komputer makin kecil, namun kecepatannya justru makin besar. Demikian juga pada perangkat software yang mencakup operating system dan aplikasi. Yang kedua, perkembangan jaringan komputer dan internet. Jaringan komputer dan internet tentu memberikan peran besar di dalam memudahkan hubungan antar para pengguna komputer di seluruh dunia. Hubungan dalam bentuk komunikasi, kemudian pertukaran data terjadi setiap saat.
Adanya interaksi ini kemudian memunculkan inovasi untuk mengalihkan kegiatan ke dunia nyata dari dunia nyata ke dalam dunia internet. Salah satunya dalam kegiatan ekonomi. Sehingga hal ini memunculkan yang tadinya bentuk penjualan dari konvensional ke dalam bentuk yang digital atau e-commerce. Selanjutnya, tatap muka antara penjual dan pembeli tidak langsung terjadi, namun secara online melalui perangkat komputer maupun mobile, tentu dengan aplikasi dan operating sistemnya. Sebagai contoh, di sini ada chatting, email, ya, video conference. Tanpa bertemu secara fisik dan berlandaskan saling percaya, pembeli penjual berinteraksi dan melakukan transaksi. Tentunya ini juga bagi provider layanan akses internet dan telekomunikasi juga berperan pada faktor nomor 2 ini, ya, faktor perkembangan jaringan dan komputer internet ini. Sebagai contoh, operator telekomunikasi yang menyediakan akses komunikasi dan akses internet. Ya, sehingga pengguna komputer dan internet dapat dengan mudah melakukan transaksi online dari perangkat mobile seperti smartphone gitu ya, maupun komputer desktop ataupun notebook ya. Selanjutnya, dukungan lainnya muncul dari pihak bank ya, baik dalam maupun luar negeri, dan penyedia layanan transaksi elektronik sebagai contoh PayPal. Pihak-pihak ketiga ini membantu dalam proses transaksi online yang terjadi antara pembeli dan penjual secara online. Sebagai contoh, saat proses pembayaran secara elektronik yang dilakukan konsumen terhadap tagihan jumlah biaya yang harus dibayar berdasarkan barang yang diambil pada toko online dengan memanfaatkan layanan e-banking melalui suatu bank ataupun PayPal. Kemudian 3 faktor yang utama munculnya e-commerce yang ketiga yaitu perubahan pola pikir dan gaya hidup manusia di era digital. Di sini faktor ketiga ini adalah faktor yang sangat penting tentunya dalam mewujudkan sebuah kegiatan e-commerce saat ini. Dengan makin berkembangnya perangkat keras dan perangkat lunak, serta koneksi internet, masyarakat dunia mulai memasuki yang namanya era digital ya sesungguhnya. Buktinya apa? Yaitu dengan semakin banyaknya kegiatan dalam dunia nyata yang dialihkan ke dunia maya atau dunia internet. Sebagai contoh, kegiatan belajar mengajar di ruang kelas pada sebuah perguruan tinggi maupun sekolah kini bisa dilakukan secara online ataupun dengan jarak jauh dengan koneksi internet ya. Seperti saat ini sebagai contoh kita bisa menggunakan video melalui YouTube channel ataupun video conference gitu ya, Zoom dan lain sebagainya. Selanjutnya, alur kegiatan e-commerce. Di sini dalam alur kegiatan e-commerce tidak lepas dari adanya 4 komponen penting dalam e-commerce. Di sini ada 4 komponen ini ada penjual, yaitu berupa pemilik toko online, kemudian sejumlah pelaku usaha apabila e-commerce dalam bentuk multi toko di dalamnya atau multi kepemilikan. Yang kedua ada konsumen sebagai pemegang peran penting ya dalam e-commerce, sebagaimana pasar dan transaksi langsung di dunia nyata, dan pada e-commerce pun konsumen adalah seorang raja. Yang ketiga ada teknologi, mencakup semua teknologi informasi terkini yang digunakan di dalam jalan e-commerce, mulai dari teknologi web, ya, kemudian aplikasi mobile, kemudian juga keamanan transaksi, ya, kemudian dukungan dari cloud computing, ada ERP juga, ya, kemudian ada CRM, ada POS, point of sale, kemudian ada dukungan kurs mata uang juga, ya. Kemudian ada juga Geographic Information System, kemudian ada juga Near Field, dan sebagainya. Komponen yang keempat ada jaringan komputer internet. Hal yang terakhir yang tidak kalah pentingnya ya dalam ketersediaan jaringan komputer, khususnya internet, sehingga mampu melayani seluruh pengguna di seluruh dunia. Kita bayangkan saja ya kalau kemudahan yang diberikan oleh e-commerce, kemudian cukup dengan sebuah komputer dan internet, siapapun dapat
menjadi penjual serta pembeli, dapat melakukan transaksi dengan cepat, mudah, murah, dan lebih hemat. Tentunya jaringan komputer, khususnya internet, adalah komponen yang terpenting. Selanjutnya, kita mengenal selain e-commerce ada e-business, ya. Di sini ada poinnya, yaitu bagaimana definisi e-business, serta 7 elemen dari e-business. Yang pertama, kita bahas dulu tentang definisi dari e-business. E-business sendiri di sini muncul setelah adanya fenomena e-commerce, ya, yang juga oleh kemajuan teknologi komputer, baik dalam perangkat keras maupun perangkat lunak, ya, kemajuan dari teknologi internet, kemudian IBM yang merupakan perusahaan yang pertama kali mencetuskan istilah tentang e-business sebagai sebuah hal yang bukan hanya mencakup hal-hal yang dilakukan di dalam e-commerce. Lalu, apakah yang dimaksud dengan e-commerce? Yang pertama, menurut IBM sendiri, e-business, ini maksudnya e-business ya, pengertian dari e-business. Yang pertama, menurut IBM, e-business merupakan bentuk transformasi ataupun perubahan dari key business process ataupun proses-proses kunci dari suatu bisnis ke dalam pemanfaatan teknologi internet. Key business process meliputi segala proses kunci dari suatu bisnis berupa riset produk dan riset pasar, kemudian pengembangan produk dan jasa, penjualan ataupun marketing, kemudian manufacturing, dan lain-lain. Definisi kedua yaitu bentuk transformasi dari proses-proses di dalam suatu organisasi untuk mewujudkan customer value. Ya, di sini bisnis pelayanan berbasiskan kepada kepuasan konsumen dengan memanfaatkan teknologi komputer, kemudian aplikasi komputer, filosofi komputer, paradigma komputer yang menjadi bentuk dari ekonomi dunia baru. Kemudian pengertian yang ketiga dari e-business yaitu hal di mana e-commerce termasuk di dalamnya, kemudian terkait dengan proses-proses eksternal yang dilakukannya, namun juga memuat proses-proses internal berupa pengembangan inventory, kemudian manajemen risiko, manajemen sumber daya atau resource management, dan lain-lain. Selanjutnya, 7 elemen e-business. Yang pertama ada competitive strategy. Dalam competitive strategy, tentu diperlukan di dalam e-business sebagai sebuah strategi yang dilakukan agar bisnis dapat bersaing dengan sehat tentunya dan memenangkan persaingan tersebut dari para kompetitor bisnis yang serupa lainnya. Berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi, maka proses pengambilan keputusan dengan memanfaatkan data mining merupakan salah satu strategi yang jitu yang dilakukan di dalamnya. Kompetitif strategi ini juga dilakukan dengan cara mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh kompetitor serupa di dalam pemanfaatan TI di dalam menjalankan bisnisnya. Sebagai contoh, dengan memanfaatkan sarana dan aplikasi bisnis berbasis web maupun mobile application, penyedia layanan ERP, dan service-oriented arsitektur, layanan keamanan informasi dan transaksi, serta lain-lain. Investasi ini dilakukan dengan baik untuk memperoleh manfaat nyata yang disebut dengan IT value atau nilai pemanfaatan teknologi informasi di dalam suatu usaha ataupun organisasi dengan tak memperhatikan adanya resiko yang muncul sebagai dampak dari pemanfaatan TI atau yang lebih dikenal dengan IT risk management. Elemen e-business yang kedua ada bisnis strategi, yaitu diperlukan juga tentunya dalam e-business sebagai strategi yang dilakukan agar bisnis dapat berjalan dengan sukses, termasuk di dalamnya adalah pemanfaatan media dan teknologi internet. Kemudian sebagai contoh di sini adalah pemanfaatan sosial media ya ataupun jejaring sosial ya. Kemudian yang ketiga ada value chain. Value chain ini adalah sebuah rantai urutan aktivitas dan proses yang terdapat dalam sebuah organisasi, baik itu pemerintahan, industri, perusahaan, ataupun lembaga yang bermanfaat untuk membuat sebuah desain produk beserta dengan proses produksi, pemasaran, pengiriman, dan dukungan teknis di dalamnya terhadap konsumen.
Yang keempat ada employee. Employee ini mengacu kepada aset penting dalam bisnis, ada berupa tenaga kerja, sebagai contoh karyawan, tenaga ahli maupun teknisi yang tentunya berhubungan dengan teknis pelaksanaan bisnis dan e-bisnis berbasiskan internet dan komputer. Kemudian untuk peningkatan kemampuan para employee tentunya harus dilakukan adanya pelatihan, ya, training. Kemudian yang kelima ada customer. Customer di sini adalah pelaku dalam kegiatan transaksi dan bisnis, baik pada dunia fisik maupun secara digital dalam e-commerce dan e-bisnis. Kemudian ada juga di sini customer sendiri harus dapat dipuaskan, tentunya melalui keamanan dan kenyamanan layanan. Di sini harus menimbulkan trust atau kepercayaan yang tentunya berujung kepada peningkatan pendapatan bisnis Anda. Ya, kalau customer-nya nyaman, ya berbelanja di e-commerce-nya milik Anda, tentu akan adanya repeat order. Ya. Selanjutnya ada market segment. Market segment atau bagian dari pasaran produk dan jasa bisnis merupakan wujud dari respon terhadap adanya kompetitif strategi antara bisnis dengan kompetitor, terutama dengan model bisnis yang sama, ya. Kemudian penentuan market segment yang penting untuk dilakukan agar bisnis termasuk juga e-bisnis dapat berjalan dengan baik. Yang terakhir ada bisnis unit ataupun bisnis unit-unit bisnis yang dijalankan merupakan bagian dari e-bisnis yang dijalankan dengan memanfaatkan adanya value chain, proses bisnis dalamnya, ada employee, serta bisnis strategi. Bisnis seutuhnya yang dijalankan melalui bisnis, hendaknya dia memiliki unit-unit bisnis di dalamnya. Hal ini tentu akan memudahkan dalam pengelolaan dan proses-proses di dalamnya. Baik, untuk pertemuan 13 PTIK sampai sini dulu. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.